Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang pendidikan anak dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Baik teman-teman, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Hajar Fahmi Azahro, Deti Andriani, Arina Dewi Cahyani, dan Vina Fauzizah Sulitasari. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pendidikan anak dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Pengertian pendidikan anak. Menurut ilmu psikologi, pendidikan merupakan proses mengembangkan kemampuan dan perilaku manusia melalui pengajaran. Arti dari kata pengajaran sendiri yaitu suatu proses perubahan tingkah laku manusia sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan atau dapat disebut dengan belajar. Dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 2, kata Rob dikaitkan dengan kata Al-Amin sebagai bentuk penegasan bahwa Allah adalah Tuhan pemelihara dan pendidik bagi seluruh makhluk di alam raya ini. Pendidikan dan pemeliharaan Allah yaitu mencakup pemberian rezeki, pengampunan, kasih sayang, ancaman, siksa, dan sebagainya. Proses pendidikan yang akan dilalui manusia pada akhirnya akan bertahap sampai menuju pada pemahaman. Dapat disimpulkan bahwa tarbiyah atau pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah upaya transformasi ilmu pengetahuan kepada anak didik dari yang paling kecil hingga tingkatan yang lebih tinggi. Tujuan pendidikan anak. Tujuan pendidikan menurut Islam yaitu dapat membentuk seorang muslim yang mampu melaksanakan kewajibannya kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqatul jinni wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Pendidikan dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia sendiri yaitu mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari tujuan pendidikan itu sendiri. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi sebagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Firman Allah yang lainnya mengenai tujuan pendidikan yaitu terdapat pada surat An-Anbiya ayat 16-17 dan surat Al-Mu'minun ayat 115. Tujuan pendidikan anak. Tujuan pendidikan menurut Islam yaitu dapat membentuk seorang muslim yang mampu melaksanakan kewajibannya kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi sehingga sudah jelas bahwa tujuan pendidikan dalam Islam harus terkait dengan tujuan penciptaan manusia sendiri di dunia ini, yakni menyembah Allah dengan segala aspek ibadahnya, baik yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan lingkungannya. Ruang lingkup pendidikan anak. Yang pertama, pendidikan keimanan. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya yang digambarkan Allah dalam firman-Nya pada Quran Luqman ayat 13, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang nyata. Kemudian, bagaimana cara mengenalkan Allah dalam kehidupan peserta didik, yaitu melalui proses pendidikan, antara lain, yang pertama menciptakan hubungan yang hangat dan harmonis, yaitu misalnya dengan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan anak, bertutur kata yang lembut, dan bertingkah laku positif. Yang kedua, memberikan teladan. Anak akan bersikap baik jika orang tuanya bersikap baik, karena anak menjadikan orang tua model atau contoh bagi kehidupannya.
Yang ketiga, mengajarkan kebiasaan baik kepada anak sejak kecil. Misalnya yaitu berpuasa, sebagaimana hadis dari Ar-Rubai binti Muawis yang berbunyi, setelah itu kami selalu berpuasa dan kami juga mendidik anak-anak kecil kami untuk berpuasa, dan kami sediakan untuk mereka semacam alat permainan yang terbuat dari bulu domba. Apabila seorang dari mereka ada yang menangis meminta makan, maka kami beri dia permainan itu. Demikianlah terus kami lakukan hingga tiba waktunya berbuka. Yang kedua yaitu ruang lingkup pendidikan akhlak. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada umat manusia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anak kamu melakukan sholat ketika mereka telah berumur 7 tahun dan pukullah mereka kalau meninggalkan ketika mereka berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian, cara mengenalkan akhlak kepada anak yaitu melalui proses pendidikan, antara lain yang pertama memenuhi kebutuhan emosinya, yaitu dengan mengajarkan anak mengungkapkan emosi lewat cara yang baik. Hindarkan anak mengekspresikan emosinya dengan cara yang kasar maupun tidak santun dan bijak. Berikan kasih sayang sepenuhnya agar anak merasakan bahwa ia mendapatkan dukungan dari orang tua untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, memberikan pendidikan mengenai yang hak dan batil. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Nah, contohnya memberikan pengertian kepada anak bahwa berbohong itu tidak baik, kemudian memberikan contoh sedekah kepada fakir miskin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memenuhi janji. Dalam hal ini, sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, jika engkau menjanjikan sesuatu kepada mereka, penuhilah janji itu, karena mereka itu hanya dapat melihat bahwa dirimulah yang memberi mereka rezeki kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga yaitu ruang lingkup pendidikan fisik. Dalam hal ini orang tua dapat melakukannya dengan memenuhi kebutuhan makanan yang seimbang, memberi waktu tidur, dan aktivitas yang cukup agar pertumbuhan fisik anak dapat tumbuh dengan baik dan mampu melakukan aktivitas seperti yang telah disunahkan Rasulullah dalam hadisnya, yaitu ajarilah anak-anakmu memanah, berenang, dan menunggang kuda. Hadis riwayat Tobroni. Kemudian yang keempat, ruang lingkup pendidikan psikis dan intelektual. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 139 yang berbunyi, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Yang artinya, dan janganlah kamu bersifat lemah dan jangan pula berduka cita. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu benar-benar orang yang beriman. Pendidikan intelektual ini dapat disesuaikan dengan kemampuan berpikir anak yang berbeda-beda. Pandangan Islam terhadap pendidikan anak. Pendidikan dalam Islam merupakan realisasi dari kewajiban menuntut ilmu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah. Menuntut ilmu dalam Islam diperbolehkan baik secara individual maupun kelompok. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, karena menuntut ilmu diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, maka mengamalkannya merupakan ibadah dan diberi pahala oleh Allah. Mereka dengan kesadarannya sendiri mengajarkan ilmu yang telah didapatkan, baik ilmu itu sedikit ataupun banyak. Karena mengajar merupakan sebuah tuntutan, maka mereka mengajarkannya dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan kecuali keridhaan Allah. Di masa sahabat dahulu, banyak di antara mereka yang sengaja pergi dalam rangka mencari ilmu. Tidak peduli seberapa jauh perjalanan yang mereka tempuh, pekerjaan dalam Islam harus dijalani dengan ikhlas. Walaupun dalam kenyataannya, pekerjaan itu dilakukan untuk orang lain, tetapi niat yang mendasari adalah perintah Allah.
Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah proses transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan semua potensi manusia. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja manusia mau dan mampu melakukan proses pendidikan. Pembahasan selanjutnya, periodisasi pendidikan anak. Periodisasi pendidikan merupakan tahapan di mana orang tua mendidik anaknya, bagaimana memperlakukannya, dan lain sebagainya. Periodisasi pendidikan dalam Al-Quran komplit mencakup berbagai hal, termasuk dalam pendidikan prakonsepsi, pendidikan di mana janin belum terbentuk, bahkan pada saat menentukan jodoh. Dalam hal ini, Al-Quran telah membagi pendidikan anak ke dalam beberapa periode. Pertama, periode prakonsepsi, kedua periode pranatal, ketiga periode pascanatal, dan yang terakhir periode remaja. Pertama, periode prakonsepsi, yaitu perkembangan manusia sebelum masa pembuahan sperma dan ovum. Meskipun pada periode ini wujud manusia belum terbentuk, namun mempengaruhi kualitas generasi yang akan dilahirkan kelak. Oleh karena itu, dapat dikatakan periode prakonsepsi sama halnya dengan fase pemilihan jodoh dalam pendidikan pranatal. Hal yang perlu diperhatikan dalam fase ini, pertama, pemilihan calon istri. Pembahasan ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 221, larangan pernikahan beda agama, dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Wanita itu dinikahi karena 4 pertimbangan, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Dapatkanlah wanita yang memiliki agama, akan beruntunglah kamu. Yang terakhir, nafkah yang halal. Setelah hidup berumah tangga, terlaksanakanlah dalam mencari nafkah harus dengan baik dan halal, karena apa yang dikonsumsi suami atau istri akan berpengaruh dalam terbentuknya janin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Yang kedua, periode pranatal. Periode ini merupakan proses pembentuknya dalam aspek perkembangan seperti terbentuknya kecerdasan, kepribadian, kemampuan, bakat, dan lain sebagainya. Disinilah peran orang tua dalam memperhatikan kebutuhan janin dalam pendidikan sebelum lahir. Proses perkembangan anak dalam kandungan sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan prenatal adalah perubahan jasmani dan rohani anak menuju arah yang lebih maju dan sempurna pada masa dalam kandungan, sehingga ketika anak lahir akan sesuai dengan harapan orang tuanya. Nurul Hubiyati mengatakan, pendidikan prenatal adalah pendidikan yang diberikan anak yang masih dalam kandungan berupa doa, perbuatan, motivasi, dan lain sebagainya guna mempengaruhi dan agar ia mengikuti sebagaimana yang diinginkan oleh pendidik. Periode kelahiran sampai remaja. Pertama, periode pasca natal. Hal yang perlu diperhatikan orang tua dalam fase ini menurut Ahsin Saho. Pertama, ketika bayi dilahirkan, diazani. Kedua, membaca surah Al-Mu'adatain 3 kali pagi dan sore supaya anak terhindar dari gangguan syaitan. Yang ketiga, melakukan akikah agar diri anak tidak tergadaikan. 4, memberi nama yang baik karena nama yang baik adalah doa dari orang tua. Ayat Al-Quran yang membahas pada fase ini yaitu Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Selanjutnya, periode pendidikan masa kanak-kanak. Anak usia 1-7 bulan lahir di dunia bersifat bermusuhan karena dalam kandungan dia merasa aman dan terlindungi. Masalah etik dalam fase ini ialah mewujudkan yang baik bagi mereka, timbul dari cara kebiasaan, keteraturan, kebersihan, kerajinan, kepatuhan, dan hormat terhadap orang tua. Pendidikan masa tamyiz,
yaitu anak pada usia 7-12 tahun, di mana anak mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Pendidikan dalam fase ini tidak cukup hanya menulis, membaca, dan berhitung. Mereka memerlukan pengetahuan-pengetahuan dasar yang membuat mereka bisa melaksanakan kegiatan kehidupannya setiap hari dengan benar. Menurut Yusuf Muhammad Al-Hasan, aspek yang perlu diperhatikan pada fase ini, pertama, mengenalkan Allah dengan cara yang sederhana. Kedua, mengajarkan sebagian hukum yang jelas dan tentang hukum halal haram. Yang ketiga, mengajarkan anak membaca Al-Quran. Yang keempat, mengajarkan anak tentang hak-hak kedua orang tua. Yang kelima, memperkenalkan tokoh-tokoh teladan yang agung dalam Islam. Yang keenam, mengajarkan anak adab bermasyarakat yang umum. Pendidikan masa remaja atau fase balik. Fase ini di mana anak telah mencapai usia muda ditandai dengan pubertas. Pada masa ini, anak memiliki kesadaran penuh akan dirinya sehingga ia sudah mampu diberi beban, taklif atau tanggung jawab. Fase ini juga disebut fase akil, fase tingkah laku intelektual seseorang mencapai kondisi puncak. Pendidikan yang diberikan berupa pemahaman ajaran agama, nilai-nilai akhlak, dan sosial untuk membantu melawan pengaruh dan dorongan buruk. Metode pendidikan anak dalam perspektif Al-Quran terdapat 4 metode. Yang pertama, metode keteladanan. Yang kedua, metode pembiasaan. Yang ketiga, metode pemberian nasihat. Yang keempat, pendidikan dengan. Yang pertama, metode keteladanan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Artinya dalam proses pengembangan anak terdapat fase imitasi. Dalam fase ini seorang anak akan meniru orang-orang dewasa di sekitarnya, terutama orang tuanya atau guru. Metode keteladanan adalah metode yang tepat dalam fase pendidikan anak ini. Yang kedua, ada metode pembiasaan. Setiap anak terlahir membawa fitrah atau potensi sebagaimana firman Allah Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fitrah atau potensi inilah yang akan dikembangkan oleh lingkungan sekitar anak melalui proses pembiasaan. Sesuatu yang dibiasakan sejak kecil pada akhirnya akan menjadi kepribadian yang melekat pada diri seorang anak. Yang ketiga, metode dengan pemberian nasihat. Pemberian nasihat merupakan pendidikan yang dianggap paling berpengaruh terhadap seorang anak. Dalam surah Luqman ayat 11 sampai dengan 19 yang intinya sebagai berikut. Yang pertama, jangan mensyarikatkan Allah karena mensyarikatkan Allah merupakan kezaliman yang besar. Yang kedua, Allah menasihati agar selalu berbuat baik kepada orang tua dan bersyukurlah kepada Allah dan kepada ibu dan bapak. Yang ketiga, jika kedua orang tua mengajak mempersekutukan Allah, maka janganlah mengikuti keduanya, tetapi tetap perlakukan keduanya dengan baik. Yang keempat, bahwa semua perbuatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun disembunyikan dengan baik. Yang kelima, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Yang keenam, bersabarlah terhadap segala yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian termasuk yang diwajibkan oleh Allah. Selanjutnya, jangan memalingkan diri dari manusia karena perasaan sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong, karena Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Yang selanjutnya, sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Kemudian ada yang keempat, pendidikan dan pengawasan atau perhatian. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Ayat tersebut menggambarkan bahwa memberikan perhatian pada anak dalam proses perkembangannya merupakan salah satu metode pendidikan menurut Al-Quran. Perhatian merupakan kebutuhan psikis yang sangat dibutuhkan anak dalam masa perkembangannya. Apabila seorang anak kurang terpenuhi perhatian dan pengawasannya, maka anak akan tumbuh menjadi brutal dari lingkungannya. Demikian presentasi kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat